Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kento nyona petanya kento kiai. Ya tere, silahkan. Pun apa kento Nurullah sareng Nur Muhammad kiai. Nur, Nurullah sareng Nur Muhammad. Nurullah Engki. adalah Engki. nurnya Allah, ya kan? Dalam Al-Quran kan, Allahu nurus samawati wal ardh. Pada maksudnya ay munawwirus samawati wal ardh. Artinya Allah yang memberi cahaya langit dan bumi. Dengan adanya cahaya Allah itu sehingga bumi tidak gelap. Artinya Allah menyinari langit dan bumi, menyinari langit secara zahir dengan matahari kan gitu. Munawwiru samawati wal ardi, dan bumi menyinari bumi dengan Nabi Muhammad. Jangan gini. Itu yang dimaksud dengan nur Allah adalah Allah memberi cahaya, baik cahaya yang bermakna zahir seperti adanya cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya bintang, gitu kan? Cahaya lampu, gitu kan? Banyak cahaya lampu secara zahir. Tapi secara batin Allah memberi cahaya dengan cahaya keimanan, ya. Cahaya keimanan lewat para nabinya, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Jadi intinya pemilik cahaya adalah Allah. Pemilik cahaya adalah Allah. Termasuk juga bukan hanya Kanjeng Nabi cahaya itu, tapi Al-Quran juga cahaya. Ini banyak cahaya. Jadi yang punya nur, segala nur ini adalah dari Allah. Kemudian Nur Muhammad apa? Nur Muhammad itu berasal dari Nur Allah. Nah, gitu kan? Makanya Allahu nurus samawati wal ardh, Allah pemberi cahaya langit dan bumi. Memberi cahaya secara batin, zahir memberi cahaya secara batin atau keimanan. Contohnya dengan terutusnya Nabi Muhammad nih kan? Adalah cahaya dari Allah. Kemudian berarti Allah punya cahaya untuk menciptakan Kanjeng Nabi. Nur Kanjeng Nabi itu berasal dari cahaya Allah, ya kan? Tapi Nur Muhammad berasal dari Nur Allah, ya kan? Dari Nur Muhammad terciptalah para ulama, ya kan? Terciptalah seluruh umat, terciptalah seluruh makhluk dari Nur Muhammad kan. Jadi napa beda antara Nur Muhammad dan Nur Allah? Ya beda. Nur Allah itu hakiki, ya. Nur Muhammad itu kan karena pemberian dari Allah. Jadi kita itu tercipta dari Nabi Muhammad. Iya kan? Dalam Al-Quran kan dijelaskan Allahu nurus samawati wal ardh. Allah lah pemberi cahaya langit dan bumi. Masalu nurihi kamishkatin. Perumpamaan nurnya Allah itu seperti lubang halogen, lampu halogen yang tidak tembus. Jadi berkaca halogen. Masalu nurihi kamishkatin, seperti kaca yang tidak tembus. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Dalam kaca itu ada cahaya. Al-misbahu fi zujajah. Cahaya itu masih ada dalam kaca. Nanti dalam kaca beda cahaya. Cahaya dalam kaca boleh. Berarti berlapis. Al-misbah fi zujajah. Az-zujajah itu ka'annaha kawkabun durriyyu yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wa la gharbiyah. Jadi cahaya itu dihidupkan dari
Ya, dari minyak zaitun. Yang minyak zaitun itu tidak tumbuh dari barat dan tidak tumbuh dari timur. Yakatu zaituha yudhi'u. Hampir minyaknya saja dapat menerangi, gitu kan? Minyaknya walau lam tamsas hunar, sekalipun tidak tersentuh api. Maksudnya dari jadi perumpamaan nur, cahaya kita, cahaya keimanan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad, ya. Kemudian dari Muhammad dipantulkan lagi ke kita, diibaratkan dengan lampu, ya. Dalam kaca yang tidak tembus ruangan kaca ada lampu. Dalam lampu itu ada cahaya, okay, kan? Okay. Artinya berdop lah kalau ada dopnya. Yang dihidupi dari minyak zaitun yang diberkati kan, yang diambil tidak dari barat dan tidak maksudnya yang menyinari iman kita itu Allah. Allah itu kan tak bertempat di mana-mana, tak ada di barat, tak ada di timur. Yang imannya saja itu minyaknya saja hampir menyinari walaupun tidak tersentuh api. Artinya sinar keimanan yang ada di dada kita itu seakan-akan bersinar walaupun tidak ada apinya. Coba ambil lagi Apollo ben orang se anti cahaya nur. Maka orang yang coba orangnya jelek, hitam jelek, tapi cahaya imannya nampak, kan? Cahaya ibadahnya, anura ibadahna, anura tekenga, anura pangkat, tapi kan, ingat kan? Sampai kalau Nabi Muhammad itu memang punya cahaya. Di waktu kegelapan, ternyata Siti Aisyah kalau tidak kehilangan jarum. Kemudian Kanjeng Nabi datang dan bisa kelihatan jarumnya walaupun di tempat yang gelap. Kok bisa? Kan tidak ada api yang kan tidak ada Kanjeng Nabi, kan? Tidak disentuh api kan, Kanjeng Nabi itu tidak disentuh api kok bisa bersinar. Itulah yang dimaksud dengan sinarnya Allah yang diperumpamakan seperti lampu halogen yang di dalamnya ada cahaya. Sekalipun tidak tersentuh api bisa bersinar karena dihidupkan dari kayu yang barokah, minyak zaitun. Jadi saya baca ulang. Allah nuru samawati wal ardi masalun nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbah fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyu yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wa la gharbiyyah. Oh iya. Nanti sinarnya itu seperti bintang-bintang yang gemerlapan. Nah, jadi intinya an-nur pemilik nur itu adalah Allah, baik an-nur secara zahir, pengertian secara zahir, an-nur pengertian secara batin adalah keimanan. Nah, benar kan? Benar kan? Kelangkang. Makanya pas beda anta nurun fauqa nurin. Ya. Anta nurun fauqa nur. Engkau wahai Muhammad nurun cahaya, fauqa nur di atas cahaya. Jadi cahaya di atas cahaya. Anta iksiru magholi, engkaulah perhiasan yang mulia. Anta misbahus suduri, engkaulah sebagai pemberi obor pada semua dada. Dada orang yang beriman diobori dengan obor keimanan. Paham kan? Nah, jadi yang paling penting obor itu, nur itu adalah nur batin, nur keimanan. Artinya, walaupun matahari bisa padam, ya kan? Bintang bisa padam, bulan bisa padam, tapi nur keimanan tak akan bisa padam. Ya kan? Siapa yang menghidupkan? Allah.
karena berasal dari nur Allah, ya kan? Berasal cahaya itu berasal dari Allah dan diberikan kepada Nabi Muhammad, dan keimanan kita berasal dari nur Nabi Muhammad sampai penciptaan segala alam, baik alam malaikat, jin, alam hewan, alam nyata, alam fisik ya, metafisik, abstrak, kapi, ya. Seluruhnya hakikatnya berasal dari kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi hakikatnya berasal dari Allah. Paham kan? Sekian, semoga bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.